Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di saat ini kita akan membaca serta merenungkan akan sabda kebenaran dari firman Tuhan. Dan pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Nahum pasalnya yang pertama, dibaca dari ayatnya yang ke-7 hingga pada ayatnya yang ke-8a. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Sejauh ini batas pembacaan kita. Saat ini kita akan masuk ke dalam renungan, dan renungan kita diambil dari pembacaan kita tadi, yaitu Nahum pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8a. Dan tema perenungan kita di saat ini yaitu Tuhan itu baik. Saat kita berbicara mengenai kisah Nahum, di sanalah ia melayani. Dan kita tahu bersama bahwa seorang Nabi Nahum ini, ia melayani di Niniwe. Yaitu Niniwe ini adalah tempat di mana Yesus saat itu memerintahkan mereka supaya mereka untuk bertobat. Tetapi pada saat itu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan tidak didengar oleh orang Niniwe tersebut. Dan hal itu menimbulkan kemarahan dari Tuhan, sehingga sampai Nahum mengatakan Tuhan tidak akan mengampuni mereka. Dan di sini sehingga tema utama dari perenungan kita di saat ini adalah bahwa Allah akan menghukumi orang-orang yang menentang Dia. Jadi saudara-saudaraku, Allah akan menghukumi setiap orang-orang yang tidak mendengarkan perkataannya, tidak mendengarkan apa yang Dia diucapkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi keunikan di pembacaan kita saat ini, di perenungan kita saat ini, yaitu pada ayatnya yang ke-7. Di mana sebaliknya Nahum mengatakan hal yang berbeda, atau dia mengatakan hal yang malahan kebalikan dari kemarahan Tuhan, yaitu Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, itu tidak akan ada habisnya. Kenapa kebaikan Tuhan? Saya katakan itu tidak akan ada habisnya. Karena kebaikan Tuhan itu berbeda dengan kebaikan kita sebagai manusia. Ada satu cerita di mana ada seorang TikTokers, dia baru-baru viral pada beberapa bulan yang lalu. Dia ini adalah TikTokers yang mempunyai penyakit dalam kejiwaannya, penyakit dalam dirinya. Dia selalu membuat konten-konten yang membuat onar, berkoar-koar, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada suatu ketika ada para konten-konten kreator yang lainnya membuat konten bersama dengan dia pada saat dia lagi naik-naiknya, lagi naik daunnya. Dan di situ ada salah satu komen yang berkata bahwa mereka hanyalah mencari pansos. Mereka hanya membuat pansos kepada dia karena mencari kesempatan pada saat dia lagi viral-viralnya pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku, ada satu ketika di mana dia membuat satu konten tentang mengenai membedakan suku-suku. Nah, konten tersebut membuat dia sampai ke Polres. Nah, pada saat dia di Polres, di saat dia ditahan di Polres,
Tidak ada satupun dari konten kreator itu datang untuk menemani dia atau sekedar menanyakan bagaimana keadaannya di dalam Polres tersebut. Apakah dia baik-baik saja atau apakah atau dia kenapa sampai kenapa dia masuk di Polres tersebut. Tidak ada satu orang pun dari konten kreator yang melakukan konten bersama-sama dengan dia menanyakan hal tersebut kepadanya. Jadi saudara-saudara, dapat kita simpulkan bahwa di saat ini mengapa saya bilang kebaikan manusia tidak sama dengan kebaikan Tuhan, karena kebaikan manusia itu pasti akan ada maunya. Lebih besar kebanyakan orang-orang itu melakukan kebaikan pasti ada maunya. Melakukan kebaikan pasti ada timbal baliknya. Dan melakukan kebaikan pasti tidak ikhlas atau tidak dengan sepenuh hatinya. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan kebaikan dengan sepenuh hatinya. Tetapi dalam cerita tersebut tidak ada seorang pun yang menemani dia di saat dia sedang kesusahan. Jika kita membandingkan hal tersebut dengan kebaikan Tuhan, itu sungguhlah sangat berbeda. Karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaannya, itu tidak pernah mempunyai batas. Atau kebaikan Tuhan itu tidak ada batasnya dalam kehidupan kita. Dia selalu melakukan hal kebaikan, tidak meminta timbal balik dari kita. Sampai dia rela menebus dosa kita di kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan kita di saat ini, kebaikan Tuhan dapat dinyatakan dalam beberapa hal. Yaitu, yang pertama adalah Tuhan sebagai tempat pengungsian di waktu kesusahan. Dalam kehidupan kita tentunya tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pastinya dalam kehidupan kita ada saat di mana Tuhan izinkan goncangan, tantangan, dan tindasan sampai kita merasa kesusahan. Saat mengalami hal demikian, saat kita mengalami hal tersebut, tentunya yang kita butuhkan hanyalah pertolongan. Dan pastinya pada saat kita mengalami kesusahan itu, kita tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itulah Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita dan membuat masalah yang kita hadapi itu menjadi bisa terselesaikan. Dan yang kedua itu adalah Tuhan mengenal umatnya yang berlindung kepadanya. Saat kita mengalami kesusahan, kita datang berlindung kepada Tuhan dan tentunya Tuhan itu mengenal kita. Aspek kehidupan kita. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan, sehingga apa yang sedang kita butuhkan, Tuhan sudah siapkan jawabannya. Dan yang terakhir, Tuhan menolong dan menyelamatkan umatnya pada waktu bencana. Dalam kehidupan kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Dalam kesulitan, dalam keterpurukan sekalipun, Tuhan selalu ada untuk menolong dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu, jika hari ini ataupun jika pada hari-hari selanjutnya kita mengalami pencobaan yang belum teratasi dalam kehidupan kita, maka ingatlah, janganlah tawar hati dan menjadikan persoalan itu menjadi sebab dari kelemahan kita. Tetapi malah sebaliknya, jadikan persoalan itu menjadi suatu pengalaman bagi kita dan sadarilah bahwa Tuhan itu baik. Ia tidak pernah meninggalkan anaknya dalam keterpurukan sekalipun. Dan kasih setianya untuk kita tetap selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Audio Jungle.